Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أوصي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, pada kesempatan ini pertama-tama kita mengawali pertemuan kita dengan bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita oleh Allah azza wa jalla. Dan apa saja nikmat yang kita dapatkan maka itu adalah murni dari Allah azza wa jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang kalian dapatkan dari nikmat maka itu adalah pasti dari Allah Jalla fi'ula. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan taufiknya kepada kita di atas kebaikan, di atas ketaatan. Karena tidaklah seorang mampu melakukan ibadah, mampu melakukan ketaatan terkecuali dengan taufik Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, ini adalah pertemuan kita yang ketiga dari pembahasan al-iman bil qadar, beriman dengan takdir. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca bersama, mendengarkan bersama, menyimak bersama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu tentang maratib, 4 maratib al-iman bil qadar, 4 tingkatan beriman dengan al-qadar yang wajib kita mendatangkan. 4 tingkatan al-iman bil qadar ini. Pertama, al-iman bi'ilmillahi azza wa jalla. Al-iman bi'ilmillahi azza wa jalla. Ini tingkatan yang pertama, yaitu beriman dengan takdir, bahwasanya Allah azza wa jalla telah mengetahui apa saja yang berlaku di alam semesta ini.
martabatu al-ilmi, tingkatan yang pertama adalah dari tingkatan al-iman bil qadar ini adalah martabatu al-ilmi. Ini tingkatan yang pertama, yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mengetahui apa saja yang berlaku di alam semesta ini. Kemudian yang kedua dari martabatu al-iman bil qadar adalah martabatu al-kitabah, yaitu kita beriman bahwasanya apa saja yang terjadi di alam semesta ini telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla di Lauh al-Mahfuz dan tidak pernah meleset, tidak pernah keluar apa yang terjadi di alam semesta ini dari apa yang sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Martabah yang ketiga dari al-iman bil qadar adalah martabah al-masyiah wal iradah. Maksudnya adalah kita beriman bahwasanya segala apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini, di alam semesta ini, semuanya atas kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah Azza wa Jalla, artinya tidak ada satupun dari apa yang terjadi di atas muka bumi ini, di alam semesta ini, apakah itu bentuknya ketaatan, kebaikan, keburukan, kezaliman yang dilakukan oleh hamba, semuanya terjadi ya bimasyiatillahi wa iradatihi. Semuanya terjadi di atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Martabah yang keempat, tingkatan yang keempat dari iman bil qadar ini adalah martabatu al-khalq. Maksudnya adalah kita wajib beriman bahwasanya apa saja yang terjadi di alam semesta ini itu adalah merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Allahu khaliqu kulli syai. Allahu khaliqu kulli syai. Allah Jalla fi'ula, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Juga firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian lakukan. Jadi semua perbuatan kita itu Allah yang menciptakannya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan 4 tingkatan al-iman bil qadar ini wajib kita datangkan keempat-empatnya, ya. Wajib kita datangkan keempat-empatnya, tidak boleh kita tinggalkan ya bagian yang keempatnya atau bagian yang ketiganya. Jadi harus kita datangkan 4 maratib al-iman bil qadar ini. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla, penjelasan yang sangat penting untuk kita pahami berikutnya. Syekh mengatakan, "Thumma innahu ba'dal iman bil qada wal qadar wa isbatuhu kama jaa'a fala yanbaghi tarkul amal bihujjatin anna kulla syai'in muqaddar wa yakfi at-taslimu bil qada'i wal qadar." Ini penjelasan yang sangat penting sekali untuk kita pahami. Kemudian setelah kita beriman dengan al-qada wal qadar, beriman dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, beriman dengan qada dan qadar, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh kita meninggalkan amal. Dengan hujjah apa? Dengan hujjah anna kulla syai'in muqaddar. Dengan hujjah bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan, lalu kita mengatakan, ngapain kita bekerja? Ngapain kita sholat? Ya, ngapain kita berdakwah? Bukankah segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah? Ya, perhatikan penjelasan Syekh, fala yanbaghi tarkul amal.
maka tidak pantas seseorang dia meninggalkan beramal, dia meninggalkan berdakwah, dia meninggalkan mengamalkan sunnah Nabi, ya. Toh juga kemudian dia mengatakan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, si fulan dia akan sesat, si fulan dia akan beriman, si fulan dia akan berada di atas kebenaran, si fulan menjadi penduduk surga, si fulan menjadi penduduk neraka. Toh itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia berhujjah dengan demikian lalu dia meninggalkan amal, ya, dia meninggalkan amal saleh, ya, tidak demikian. Nah, dia mengatakan wa yakfi at-taslim bil qada wal qadar wa bi hujjah anna dukhulal jannah wan nar muqaddar. Dia berhujjah bahwasanya masuk surga dan masuk neraka itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala faidata minal amal, lalu dia mengatakan tidak ada faedahnya kita beramal, tidak ada faedahnya kita salat, tidak ada faedahnya kita puasa, tidak ada faedahnya kita berdakwah, tidak ada faedahnya kita, ya, menggembar-gemborkan mari mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Toh juga semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Maka perhatikan, hadza kalamun batil, hadza kalamun batilun. Ini adalah perkataan yang batil. Seseorang yang mengatakan sudahlah kita tinggalkan, ya, beramal saleh, atau dia mengatakan biarkan saja si fulan itu dia melakukan kemaksiatan, toh itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini kata saya menjelaskan apa? Hadza kalamun batil. Ini adalah perkataan yang batil. Nah, li'annal insan ma'murun bil amal. Karena manusia ini diperintahkan untuk beramal. Manusia diperintahkan untuk bekerja. Manusia diperintahkan sholat. Manusia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla meninggalkan maksiat, ya. Iddukhulul jannah la yakunu illa bil amali laha. Karena masuk surga itu tidak akan didapatkan kecuali dengan beramal. Beramal yang mengantarkan kita kepada surga. Nah, wala yumkin dukhulun nar illa bisabab. Dan seseorang tidak akan mungkin dia masuk neraka terkecuali dengan sebab. Dan dengarkan ini penjelasan Syekh, wallah la yu'adzibu 'alal qada'i wal qadar. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menyiksa dengan al-qada' wal qadar. Ini perhatikan. Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan si fulan ke dalam neraka dengan qada' wal qadar. Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan si fulan wa nas'alullah an nakuna minhu ke dalam surga dengan qadar, tidak. Tapi apa? Wa innama yu'adzibu 'alal a'mal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyiksa atas perbuatan-perbuatan keburukan, kemaksiatan, kesyirikan yang dilakukan oleh hambanya. Wala yun'im bil qada' wal qadar. Dan Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kenikmatan di surga kelak, ya, dengan al-qada' wal qadar. Dengan al-qada' wal qadar. Wa innama bil a'mal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat untuk hambanya itu dengan apa yang dilakukan oleh hamba tersebut min a'malis salihah, dari amalan yang saleh. Renungkanlah firman Allah Azza wa Jalla, man 'amila salihan fali nafsihi. Man 'amila salihan fali nafsihi. Siapa saja yang melakukan amal saleh, fali nafsihi, maka amal saleh itu dia dapatkan untuk dirinya. Amal solehnya tidak akan mengangkat si pelaku maksiat lalu dia menjadi penghuni surga, tidak. Tapi man 'amila salihan fali nafsihi, siapa yang melakukan amal soleh maka amal soleh itu untuk dirinya. Dia akan mendapatkan
ya, kebaikan dari amal solehnya tersebut. Wa man asa'a fa'alaiha, dan siapa saja yang melakukan dosa, kesalahan, kemaksiatan, fa'alaiha, maka dia sendiri yang akan menanggung keburukan yang dia lakukan. Apakah di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan ya, seseorang akan mendapatkan kebaikan itu dengan takdir yang sudah ditakdirkan? Tidak, tapi dengan amal yang dia lakukan. Wa man asa'a fa'alaiha, dia siapa saja yang melakukan kemaksiatan, kesalahan, dosa, ya, fa'alaiha, dia akan menanggung dosanya tersebut. Kemudian apa? Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu sedikit pun menzalimi seorang hamba. Wa ma rabbuka bidhallam, dhallam dalam bentuk mubalaghah. Artinya apa? Sama sekali Rabbmu tidaklah menzalimi hambanya. Didahului dengan firman Allah di sini, man amila salihan fali nafsihi, siapa yang melakukan amal saleh maka untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, dan siapa yang melakukan dosa, kemaksiatan, fa'alaiha, dia akan menanggung dosanya tersebut. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu ya sama sekali menzalimi seorang hamba. Fats-tsawabu wal 'iqab la yata'allaqani bil qada'i wal qadar, maka pahala dan dosa tidak ada kaitannya dengan al-qada'u wal qadar. Ya. Wa inna ma yata'allaqani bi af'alil ibad, akan tetapi dosa, pahala dan dosa ini berkaitan dengan perbuatan hamba. Si fulan dia melakukan ketaatan, pahala untuknya. Si fulan dia melakukan dosa, dia yang akan menanggung dosanya, keburukan baginya. Maka jangan kita mengatakan udahlah kita biarkan ya perkara kita ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan. Tidak demikian, tapi beramal. Ya. Orang yang diam saja tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, sebagaimana orang yang bekerja, dialah yang akan mendapatkan hasil kerjanya. Tidak akan mungkin si fulan ya dia beruntung ya dengan harta yang dia miliki. Dari mana dia mendapatkan harta tersebut? Bukankah dengan bekerja? Umur dunia, perkara dunia ini menggambarkan kepada kita bahwasanya apabila seorang duduk saja di rumahnya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, maka kata saya menjelaskan ya, wa inna ma yata'allaqani bi af'alil ibad, pahala, dosa itu berkaitan dengan amal perbuatan seorang hamba. Walihada lamma akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahaba anna kulla insan muqaddar maq'adahu minal jannah wa maq'adahu minan nar. Ini pelajaran sangat penting. Karenanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya setiap manusia ini ya muqaddarun maq'adahu minal jannah wa maq'adahu minan nar, sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan si fulan tempatnya di neraka, si fulan tempatnya di surga, wa nas'alullahu minhu min ahlil jannah. Ketika Rasulullah mengabarkan ini, mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya tidaklah seorang dari kalian kecuali qad kutiba maq'adahu minal jannah atau minan nar, telah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Nah, lalu mereka mengatakan apa? Ya Rasulullah, fa fimal amal? Kalau demikian wahai Rasulullah, apa manfaatnya kita bekerja? Apa manfaatnya kita beramal? Ya. Afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Bila demikian wahai Rasulullah, tidakkah kita cukup saja bertawakal dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, ala kitabina, apa yang sudah dituliskan oleh Allah, ya, wa nada'ul amal, udah enggak perlu kita beramal, kita tinggalkan amal saleh.
toh juga sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, si fulan min ahli jannah, si fulan min ahli nar. Afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Bila demikian, ya, udahlah kalau begitu kita tinggalkan saja amal soleh, amal perbuatan. Apa kata Rasulullah SAW? I'malu, beramallah, ya, beramal. Fakullun muyassar lima khuliqalahu. Semuanya akan dimudahkan, ya, kemana dia ditetapkan, kemana dia diciptakan, kemana dia ditakdirkan. Kata Rasulullah SAW yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita camkan di sini, i'malu. Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW mengabarkan tidaklah satu pun dari kalian ini terkecuali sudah ditetapkan apakah dia min ahlil jannah atau min ahlin nar. Ketika Rasul mengabarkan ini, apakah kita sudah mengetahui takdir kita? Kita ini min ahlil jannah atau min ahlin nar? Tidak ada satu pun yang mengetahuinya. Kaliannya apa? Rasulullah SAW mengatakan i'malu, beramalah kalian. Fa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Sesungguhnya semuanya akan dimudahkan, ya, apa yang diciptakan untuknya, apa yang ditetapkan untuknya. Amma man kana min ahli sa'adah. Kemudian dijelaskan, amma man kana min ahli sa'adah fayuyassar li amali ahli sa'adah. Maka orang yang ahlus sa'adah, yang akan mendapatkan kebahagiaan, fayuyassar lahu min ahli sa'adah, maka Allah akan memudahkan untuknya melakukan amal-amal ahlus sa'adah. Seorang yang berhak mendapatkan kebahagiaan. Wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassar lahu li amali ahli syaqa. Dan siapa saja yang ditetapkan sebagai penduduk neraka ahlus syaqa, fayuyassar lahu li amali ahli syaqa, dia akan termudahkan melakukan amal perbuatan orang yang sengsara. Nah, karenanya kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa, fa amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa a'ta, dia menginfakkan hartanya, dia berjuang dengan hartanya, wattaqa, dia lanjutkan dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, wa saddaqa bil husna, wa saddaqa bil husna, dan dia beriman, mempercayai al husna, al jannah, ya, yakni al jannah, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan untuknya apa? Lil yusra. Nah, Allah akan memudahkan untuknya. Siapa ini? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Nah, orang yang a'ta, memberikan, menginfakkan hartanya di jalan kebenaran. Nah, wattaqa, dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan itu dia lakukan karena keimanannya dengan adanya al-jannah. Fasanu yassirhu lil yusra, kami akan mudahkan untuknya al-yusra, kemudahan. Dengan itu dia mendapatkan apa? Surga. Sebaliknya apa? Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil. Bakhil di sini wastaghna, dia kikir, bakhil, pelit, ya, tidak mau menginfakkan hartanya, tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Bahkan dia mengatakan ini adalah usaha saya sendiri. Ngapain saya akan dengan gratis saya berikan harta ini kepada orang lain? Ini adalah usaha, upaya saya sendiri. Wastaghna,
Apa wastaghna jamaah? Dia merasa tidak membutuhkan Allah. Dia merasa tidak membutuhkan Allah. Wastaghna billah. Dia tidak membutuhkan Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al-husna, adanya surga. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan untuknya melakukan amalan orang-orang yang akan disulitkan. Nah ini jamaah. Hiya an-nar, yaitu neraka. Nah, walaysa bisababil qada wal qadar. Lihatlah di sini dalam ayat ini. Ya. Ini bukan sebab al-qada wal qadar. Siapa yang dimudahkan jalannya ke surga? Man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Siapa yang dimudahkan jalannya menuju ke neraka? Fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dia bakhil, merasa tidak butuh dengan Allah, dusta dengan adanya surga. Mereka lah yang dimudahkan menuju ke neraka. Apakah ini dengan takdir dia dimudahkan? Tidak, dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Nah, fa idza ma kana al-ju' alladhi yas'ur bihi al-insan yatatallab al-bahth 'an at-ta'am war-rizq. Bila seseorang dia mendapatkan dirinya lapar, ya, manusia ketika dia mendapatkan atau merasakan lapar, yatatallab al-bahth 'an at-ta'am war-rizq, maka ini menuntut dia untuk mencari makan, mencari rezeki. Wa kadza daf'u adh-dhulmi yahtaj ila al-amal wa riddatu fi'l wa talaba al-qisas mimman zalam. Demikian juga ya, daf'u adh-dhulm, mengangkat kezaliman, ini yahtaj ila al-amal, membutuhkan amal perbuatan. Waridatu fi'l wa talab al-qisas mimman zalam, menuntut, kita itu menuntut. Apabila ada seorang menzalimi kita, bukankah kita menuntut untuk membalas kezalimannya? Nah, fa kaifa yuqal, maka bagaimana dikatakan innal jannata wan nar la tahtajani ila al-amal. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan surga itu, ya, atau surga dan neraka ini tidak membutuhkan amal, ya. Au innal masir ilaihima la yatarattab bi ala al-amal alladhi yakumu bihi al-'abd. Atau bagaimana mungkin kita mengatakan bahwasanya seseorang yang innal masir ilaihima, perjalanan menuju ke surga dan neraka ini, itu tidak ada pengaruh dari amal perbuatan, ya. Wal haq annahu la budda minas sa'i, dan yang hak di sini adalah la budda minas sa'i wal amal. Harus kita berusaha beramal, sawa'un fi umuril akhirah atau fi umurid dunya. Apakah itu dalam perkara akhirat atau perkara dunia. Fa idza kana al-insan fi umurid dunya la yatakil 'ala al-qada' wal qadar. Sebagaimana manusia ini dalam perkara dunia, dia tidak tidak melepaskan perkaranya dengan qada' dan qadar. Kenapa Anda ketika dalam perkara dunia dia mengatakan, udahlah kita nggak usah bekerja, toh juga sudah ditakdirkan kita menjadi kaya atau menjadi miskin, silahkan ada duduk saja di rumah, mati kelaparan kita duduk saja di rumah, ya kan? Karenanya al-qada wal qadar itu kemudian kita pahami, kita tinggalkan amal. Naam, kita beriman Allah telah menetapkan si fulan bahagia. Kita beriman Allah menetapkan si fulan sengsara. Kita menetapkan
kita beriman bahwasanya Allah telah menetapkan, mentakdirkan si fulan akan menjadi penduduk surga, menjadi penduduk neraka dengan penjelasan yang sudah kita sebutkan. Dan ini tidak mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan amal sebagaimana perintah Rasulullah SAW, i'malu, beramal kalian, berusaha kalian, fakullun muyassar lima khuliqa lahu, fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Maka sebagaimana perkara dunia ini kita tidak melepaskan dan mengatakan udahlah enggak perlu kita bekerja, toh juga ada takdir yang kita beriman. Fa umurul akhirah min babi aula, maka perkara akhirat lebih utama untuk kita berusaha mengejar surga dengan apa? Dengan amal saleh. Falaysa ma'na al-iman bil qada wal qadar tarkul amal, maka bukanlah makna beriman dengan al-qada wal qadar kita meninggalkan usaha. Nah, lianna hadza la yakunu illa minal qadariyah alladzina yahtajjuna bil qada wal qadar, karena ini tidak dilakukan terkecuali dari kelompok yang menyimpang, yaitu al-qadariyah, yang mereka berhujjah dengan al-qada wal qadar ala tarkil faraid. Lihat, orang qadariyah ini bagaimana nyelenehnya. Mereka meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka bihujjah, dengan hujjah apa, dengan alasan apa? Allah sudah mentakdirkan. Yahtajjuna bil qada wal qadar ala tarkil faraid, mereka meninggalkan al faraid, faridah, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah atas mereka dengan hujjah apa? Dengan hujjah al qada wal qadar. Tapi dalam perkara dunia apakah bisa mereka meninggalkan? Apakah bisa mereka berhujjah dengan al qada wal qadar dalam masalah dunia? Ini mereka diam saja di rumahnya. Nah, kenapa lalu perkara akhirat dia berhujjah dengan al-qada wal qadar? Wa haula mahjujun kaunuhum la yahtajjuna bil qada wal qadar fi masalihim ad-dunyawiyah. Nah, maka mereka apa? Mahjujun. Hujjah ini akan terbalik kepada mereka sendiri. Kaunuhum la yahtajjuna bil qada wal qadar fi masalihim ad-dunyawiyah. Mereka tidak berhujjah dengan al-qada wal qadar dalam masalah dunia. Lalu kenapa mereka berhujjah dengan al-qada wal qadar dalam masalah akhirat? Meninggalkan kewajiban, meninggalkan amal saleh. Lalu dia berhujjah, ini kita meninggalkan amal saleh sudah takdir Allah. Nah, ini pemahaman yang sesat. Maka di antara pemahaman sesat orang-orang qadariyah, mereka meninggalkan amal saleh bihujjah apa? Takdir, sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan di antara benih-benih pemahaman qadariyah dan juga termasuk pemahaman jabariyah, seseorang ketika diperintahkan, wahai fulana, kenakanlah jilbab, pakailah jilbab, mereka mengatakan apa? Ngapain kita pakai jilbab? Yang penting hati kita baik. Kenapa kita harus pakai jilbab? Yang penting kan hati kita baik. Dia tidak mengetahui bahwasanya dengan melaksanakan kewajiban itu, hatinya akan mendapatkan hidayah, kebaikan. Nah, ini diantara hasil didikan dari qadariyah, seorang dia mengingkari amal soleh dengan hujjah lain lagi. Berhujjah dengan takdir. Kenapa, ngapain kita memakai jilbab? Bukankah yang penting hati kita baik? Tidakkah mereka paham bahwasanya dengan menjalankan perintah Allah memakai jilbab, itu adalah bagian atau tanda dari hati mereka yang baik. Jemaah sekalian, karenanya faidatul iman bil qada wal qadar ma'nahu as-sabr 'alal masa'ib wa adamul jaza'. Faidah keutamaan seorang yang beriman dengan al-qada al-qadar ini, yaitu mereka akan mendapatkan
sifat sabar. Wa adamul jaza, tidak langsung murka, ya, kaget dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walihada qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ma asaba min musibatin fil ard, tiadalah apa saja yang menimpa dari musibah di atas muka bumi ini, wala fi anfusikum, tidak juga musibah yang menimpai diri kalian, illa fi kitabin, terkecuali itu sudah di dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, mengadakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Wal hikmah fi dzalika mutamatsilatun fi qouli ta'ala likay la ta'sau 'ala ma fatakum. Dan di antara hikmah kita beriman dengan al-qada wal qadar, likay la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak merasa sedih 'ala ma fatakum, dari apa yang belum kalian dapatkan atau tidak kalian dapatkan. Si fulan dia bercita-cita untuk mendapatkan ini dan ini, tapi Allah sudah mentakdirkan untuknya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang yang beriman apa? Dia tidak bersedih. Saya sudah berusaha, kalau saya tidak mendapatkannya, ya, ternyata dia tidak mendapatkan apa usahanya tersebut, dia beriman. Allah sudah mentakdirkan demikian. Wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak merasa bangga, sombong dengan apa yang kalian dapatkan. Kenapa? Karena apa yang kalian dapatkan ini dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kita sombong, jangan kita congkak. Nah, hadhihi al-hikmah fi dhalika wa hiya anna Allah akhbarana bi anna kullama yahduts min masa'ib innama huwa fi kitabin fil lauhil mahfuz. Bahwasanya setiap apa saja yang terjadi dari musibah, sesungguhnya itu fi kitabin fil lauhil mahfuz, semuanya sudah berada di dalam kitab di lauhul mahfuz. Li ajli alla yajza al insan bal yasbir wa yahtasib, agar manusia ini tidak merasa yajza, tidak terjadi padanya apa, kaget, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan safah, kebodohan, ya. Bal yasbir wa yahtasib, akan tetapi dengan demikian, dengan musibah yang menimpanya, dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Hadhihi al-hikmatul iman bil qada wal qadar. Inilah hikmah beriman dengan qada dan takdir Allah Azza wa Jalla. Wa laysa ma'nahu tarkul amal wa ta'tiluh, dan bukan maknanya kita meninggalkan usaha, menghilangkan usaha, berpangku dengan apa yang sudah ditakdirkan. Walihada yaqulu an-nabi sallallahu ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Ihris ala ma yanfa'uka, berusahalah terus melakukan apa yang mendatangkan manfaat untukmu, kata Rasulullah sallallahu. Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jas, jangan engkau lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Bila sesuatu menimpamu, maksudnya menimpamu sesuatu yang tidak engkau inginkan, jangan kau mengatakan law anni fa'altu kada wa kada. Kalau saja tadi saya melakukan ini, lakana kada wa kada, mungkin akan lebih baik jadinya begini-begini. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakanlah, ketika kita mendapatkan hasil apa yang sudah kita lakukan dari usaha kita untuk mendapatkan manfaat, ternyata tidak sebaik yang ingin kita, yang kita harapkan, maka kita katakan apa? Qadarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah, dan wa ma syaa fa'al, apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terjadi. Wa ma syaa fa'al, apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla itulah yang terjadi. Fa inna law taftahu amali syaitan, karena apabila kita mengatakan kalau saja saya melakukan ini, kalau saja saya melakukan itu,
Ya, perkataan ini membuka pintu syaitan. Nah, hadhihi hiya faidatul iman bil qada wal qadar. Inilah faidah seorang beriman dengan qada dan takdir Allah azza wa jalla, al-mabniyatu ala sabr wal ihtisab wa adamul jaza' wa tasakhkhud. Nah, itulah faidah jamaah yang dimiliki oleh Allah azza wa jalla, faidah kita beriman dengan al-qada'u wal qadar, bahwasanya tidak boleh kita berpangku dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah azza wa jalla. Beriman dengan al-qada al-qadar bukan berarti kemudian kita meninggalkan usaha, ya, bukan berarti kita meninggalkan usaha. Nah, karena sesungguhnya surga dan neraka itu dengan amal perbuatan. Jadi mendapatkan surga itu bukan dengan takdir. Mendapatkan surga bukan dengan takdir. Kita berpangku dengan takdir dan tidak melakukan amal saleh. Demikian juga si fulan yang ditetapkan masuk neraka bukan dengan takdir, tapi dengan apa yang dia lakukan, ya, minal ma'asi, dari kemaksiatan yang dia lakukan. Akan tetapi hikmah kita beriman dengan al-qadar ini agar kita bersabar. Dan di balik sabar itu Allah memberikan pahala yang tidak ada, yang yang sangat banyak sekali. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan pahala ganjaran orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa dihitung, saking banyak sekali jumlah pahala yang didapatkan oleh orang yang bersabar. Nah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, kemudian Syekh menjelaskan wal iman bil qada wal qadar dhalla fihi ta'ifatan. Dan beriman dengan al-qada wal qadar ini telah tersesat dua kelompok, ta'ifah al-jabariyah wa ta'ifah al-qadariyah. Kelompok pertama adalah kelompok al-jabriyah. Kelompok yang kedua adalah kelompok al-qadariyah minal mu'tazilah, dari orang-orang mu'tazilah. Fal jabriyah ghallat fi itsbatil qadar wa nafat af'alul ibad. Maka kelompok yang pertama al-jabriyah ini mereka ekstrim, ghulu di dalam menetapkan al-qadar. Wa nafat af'alul ibad, mereka menafikan perbuatan hamba. Wa qalat innama hadhihi af'alullah wa qada'uhu, sesungguhnya semuanya ini adalah perbuatan Allah dan qada'nya Allah azza wa jalla yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wal 'abdu innama huwa majburun, adapun seorang hamba ini dia majbur, sudah terpaksa. Kal alah atau karishah yuharrikuhal hawa, atau seperti kapas yang diterbangkan oleh angin kemana saja, katanya. Ta'ala Allah amma yaqulun, maha tinggi Allah azza wa jalla dari apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan, menisbatkan semua perbuatan hamba itu adalah perbuatan Allah. Mereka menafikan itu bukan perbuatan makhluk. La haula wala quwata illa billah. Ta'ala Allah amma yaqul. Fazina was-sariqah wa dhulmul ibad wa syurbul khamr innama hiya af'alullah. Bila demikian, apakah seorang yang berzina, apakah seorang yang mencuri, ya, seseorang yang meminum khamr, lalu itu dia mengatakan adalah perbuatan Allah, ya, jalla wa ala, wa laysat af'alul abid, dan ini dia katakan bukan perbuatan hamba. Wa kafa bihadzal qawli syana' wa kufra, cukuplah ini menunjukkan bahwasanya akidah mereka ini adalah akidah kufur, ya. Mereka yang mengatakan apa yang dilakukan oleh hamba itu adalah perbuatan Allah. Udah, kita biarkan aja, kita ini menyebur, kita ini sudah terpaksa. Apa yang kita lakukan itu perbuatan Allah. Jadi tidak apa-apa menurut mereka seorang itu berzina, minum khamar dan seterusnya. Nah, yang kedua al-qadariyah.
Fakanat fi muqabalati al-jabriyah. Adapun al-qadariyah ini maka dia berlawanan dengan akidah al-jabriyah. Faghalau fi isbati af'alil ibad, maka dia ekstrim di dalam menetapkan perbuatan manusia, perbuatan hamba. Wa nafu al-qada' wal qadar, mereka menafikan al-qada'u wal qadar. Faqalu innal insan hurrun hurriyatan kamilah. Manusia ini merdeka, sempurna. Ya, laisa laha ta'alluqun bi qada'illah wa qadari. Enggak ada kaitannya dengan takdir. Ya. Enggak ada kaitannya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Fahuwa alladhi yakhluqu fi'la nafsi, maka manusia inilah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Walam yakhluqhullah, dan bukanlah Allah yang menciptakannya. Nah, ini bertentangan dengan berlawanan dengan akidah Jabariyah. Adapun Jabariyah dia mengatakan semua yang kita lakukan adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia. Adapun Al-Qadariyah dia mengatakan semuanya perbuatan manusia. Ya. Semuanya ciptaan manusia. Manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri, kata orang-orang Al-Qadariyah. Walaysa lahu subhanahu tadakhulun fi af'alil ibad, enggak ada campur di sini. Enggak ada campur tangan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan hamba, kata orang Al-Qadariyah. Wa hum fi dzalika kanu ala an-naqid minal jabariyah, dan karenanya mereka ini ya bertentangan dengan akidahnya orang Jabariyah. Orang-orang Jabariyah ghalau fi itsbatil qada' wal qadar. Mereka ekstrim di dalam menetapkan al-qada' wal qadar. Ya, wa nafau af'alil ibad, dan mereka menafikan perbuatan hamba. Saking ekstrimnya mereka orang-orang Jabariyah di dalam menetapkan al-qada' wal qadar, membawa mereka kepada apa? Bahwasanya setiap apa saja yang dilakukan oleh manusia ini adalah perbuatan Allah. Ini kesalahan mereka. Wa haula'il qadariyah, adapun orang qadariyah kanu 'alal aksi faqad ghalau fi itsbati af'alil ibad. Mereka sebaliknya, mereka ekstrim di dalam menetapkan perbuatan hamba. Wa nafau al-qada' wal qadar, dan mereka menafikan al-qada'u wal qadar. Walidzalika yusammauna bil qadariyah, dengan demikian mereka dinamakan al-qadariyah. Li'annahum nafau al-qadar, mereka menafikan al-qadar. Orang-orang qadariyah mengatakan tidak ada campur tangan sedikit pun takdir Allah dari perbuatan hamba. Hamba inilah yang melakukan perbuatannya sendiri. Ya, artinya mereka mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang kita perbuat kecuali setelah kita melakukannya. Ya. Fahaula la yu'minuna bil qada' wal qadar, maka mereka orang-orang qadariyah ini tidak beriman dengan al-qada' wal qadar. Wa hum bidzalika jahadu ar-ruknus sadis min arkanil Islam. Dengan demikian mereka orang-orang al-qadariyah ini apa? Jahadu ar-ruknus sadis min arkanil Islam, mereka mengingkari rukun yang keenam dari rukun Islam. Nah, wa amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah wal jamaah faqad tawassatu, maka ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana ahlus sunnah senantiasa pertengahan, ahlul wasat. Ka'adatihim annahum wastun fi jami'il umur, sebagaimana biasanya ahlus sunnah wal jamaah adalah pertengahan dalam setiap perkara. Bainal ifrat wa tafrid, antara orang yang ifrat berlebihan, wa tafrid, dan orang yang apa? Ekstrim di dalam menafikan misalnya. Nah, tidak terlalu ekstrim juga tidak terlalu menyepelekan. Ahlus sunnah wal jamaah wasatum bainahum. Nah, waja'alnakum ummatan wasata, itulah ahlus sunnah wal jamaah yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Wa bainal ghuluwi wal jafa, maka ahlus sunnah wal jamaah pertengahan di antara sikap al-ghulu dan al-jafa. Faqad athbatu al-qada' wal qadar, maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan al-qada' wal qadar. Wa athbatu af'alul ibad, dan ahlus sunnah menetapkan af'alul ibad, perbuatan hamba. Wala tanaqud bainahuma, dan ini tidak bertentangan satu dengan yang lainnya.
Tidak bertentangan antara keduanya, tidak bertentangan antara takdir Allah dengan perbuatan hamba. Fallah Jalla wa Ala qada wa qaddar, maka Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, yang mentakdirkan, wal 'abdu yaf'alu bi ikhtiyarihi wa iradatihi, dan hamba ini dia melakukan apa? Bi ikhtiyarihi wa iradatihi, dengan ikhtiar, dengan usaha hamba tersebut dan keinginannya. Walakinnahu, ini perhatikan, walakinnahu la yakhruju ala qada'illah wa qadarih, akan tetapi ikhtiarnya seorang hamba, keinginan seorang hamba ini la yakhruju ala qada'illah wa qadarih, tidak pernah keluar dari apa yang sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah. Nah, wa hadha huwa mujibu al-kitab was sunnah, dan ini adalah sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Wa huwa al-madhhab al-wasat wal 'adl al-mutamasyi ma'al adillah, inilah yang sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Naam, seorang hamba dia berbuat, dan perbuatan hamba itu Allah yang menciptakan. Artinya apa? Seorang hamba tidak akan pernah mampu melakukan apapun yang ingin dia lakukan terkecuali sudah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhtiarnya seorang hamba ini tidak akan pernah mampu dia lakukan terkecuali atas kehendak Allah, ketetapan Allah, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, hada hasil khilaf fi mas'alatil qada wal qadar. Karenanya firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina sabaqat lahum minna al-husna, sesungguhnya innal ladzina, orang-orang yang telah sabaqat lahum minnal husna, telah ditetapkan dari kami al-husna, bagi mereka itu adalah surga. Firman Allah, yakni fil qada wal qadar, telah ditetapkan untuk mereka itu, kami telah tetapkan untuknya surga. Haitsu innallaha qaddara lahum al-jannah wan najah minan nar, Allah telah menetapkan bagi mereka ya surga dan selamat dari neraka. Apa kata Allah? Ulaika anha mub'adun. Ulaika anha mub'adun ay anin nar, maka mereka ini mub'adun, akan terjauhkan dari neraka. Dia akan terjauhkan dari melakukan perbuatan-perbuatan ahlun nar. Mub'adun. Thumma qala la yasma'una hasisaha wa hum fi mastahat anfusuhum khalidun. Sungguh mereka ini tidak akan mendengarkan ya hasisaha, sedikit pun suara desisan penduduk neraka itu enggak akan dia dengarkan. Ya. Wa hum fi mastahat anfusuhum khalidun. Sungguhnya mereka dari apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka itu khalidun, kenikmatan yang akan mereka dapatkan di surga itu kekal. La yakhzunuhumul faza' al-akbar. Nah, kemudian hada fihi itsbatul qada wal qadar, fa ma'na qauluhu ta'ala innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ay qaddarna lahum dzalik fahum 'amilu ma yusabbibu lahum dukhulal jannah fa ab'adahumullahu minan nar. Maka maksud dan makna daripada ayat ini, sesungguhnya orang yang telah kami tetapkan bagi mereka itu surga baginya, qaddarna lahum dzalik fahum amilu ma yusabbibu lahum dukhulul jannah. Mereka melakukan amal-amal saleh yang ini merupakan sebab mereka masuk ke dalam surga. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan ini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya dalam membaca kitab Ushulul Iman yang disyarah oleh Al-Alimul Allamah min Hay'ati Kibaril Ulama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.